merumuskan sesuatu itu masih dianggarkan. Loh. Efisiensi anggaran itu seharusnya kan itu yang dihilangkan. Kalau misalkan mereka malas untuk berdiskusi di rapat di ruangan dalam tanda kutip, di ruangan, ya kita rasionalisasi atau efisiensi itu seharusnya oke lah kalau misalkan rapat itu membutuhkan biaya untuk snack ya misalkan, ya hanya sebatas snack, nggak perlu anggaran-anggaran yang untuk biaya gedung loh, setiap kantor itu punya gedung kok. Iya. Punya aula kok. Iya. Setiap dinas itu. Iya. Instansi UPD. Iya. Kalau rapat itu masih ada anggarannya dan anggarannya itu juga malah melebihi daripada anggaran yang akan digelontorkan untuk program tersebut. Jadi program itu misalkan bisa ada kemarin pernah saya baca. Program itu misalkan nantinya yang digelontorkan 1 juta. Tetapi program anggaran tersebut malah habisnya untuk biaya rapat-rapat itu tadi. Jadi yang tergelontorkan nanti hanya sekitar 20 atau 30%-nya. Ini kan 70% itu rapat. Nah, justru malah habisnya untuk rapat. Rapat di hotel. Karena rapat itu mulai dari pusat dirapatkan, kepangkas anggarannya. Sampai provinsi dirapatkan lagi, kepangkas lagi anggarannya. Sampai kabupaten dirapatkan lagi, kepangkas lagi anggarannya. Habis tuh. Anggaran yang misalkan 1 juta tadi karena untuk biaya rapat itu tadi. Ini yang harus dipangkas gitu loh. Kenapa ini harus dipangkas? Loh mereka tuh jadi gaji tiap bulan ya rapat gitu aja kok. Sekarang sudah ada yang namanya WA, itu kan bisa dirapatkan di WA group atau bisa dirapatkan di apapun yang ada itu. Di Skype atau di misalkan usulan-usulan itu ditampung melalui WA group atau apa. Nanti kesimpulannya baru disosialisasikan seperti itu. Jadi nggak usah ada lah yang namanya rapat itu masih memakai anggaran yang akan dijadikan program. Jadi program yang akan dilaksanakan itu habis, anggarannya habis untuk biaya rapat. Mulai dari pusat dirapatkan, sampai ke provinsi dirapatkan, kabupaten dirapatkan, dan nanti sampai desa masih dirapatkan lagi. Nyuntek. Anggaran itu habisnya untuk itu. Jadi itu harus dihilangkan. Karena sudah mendapatkan gaji dan menjadi pelayan masyarakat, apapun itu ya gajinya itu. Ini masih dapat gaji, sudah dapat gaji, sudah dapat tunjangan, masih ada biaya rapat-rapat. Biaya rapat-rapat. Biaya operasional itu kan sebenarnya begini loh ya. Kalau untuk kepala daerah, biaya operasional kan ada. Yang namanya dana taktis atau dana apa itu? Taktis. Ya toh. Berapa untuk bupati. Nah, yang saya pikirkan begini loh, dana taktis, terus ada dana insentif. Makanya ketika menjadi kepala daerah itu pasti mendapatkan harta yang sangat signifikan, karena itu tadi ada taktis, ada insentif. Nah, insentif tersebut didapatkan dari PAD. Ketika PAD itu tinggi, insentifnya juga gede. Terus yang VV itu, apa? Dapat VV misalkan kepala sekolah. Itu kan korupsi. Oh, itu jangan disamakan. Ya, itu maksudnya kan saya meluruskan kan. Selama ini ada kepala sekolah itu misalkan ada anggaran DAK 1,5 miliar, terus dia dapat V dari pemborongnya untuk mobil Terios hanya dan sebagainya kan. Gini loh. Kalau itu kan rahasia umum, bukan gini loh. Itu kan bagian dari maling, bisa dikatakan maling. Maling. Kalau korupsi itu terlalu halus, bisa kita mengatakan korupsi itu terlalu halus. Karena korupsi pun tidak hanya sekedar mencuri uang rakyat. Korupsi itu kata korupsi itu bukan hanya mencuri uang rakyat, tetapi
ketidaksiplinan itu dalam konteks korupsi Apapun juga itu, bisa. tidak disiplin. Korupsi itu Banyak sektor. banyak Orang mangkat untuk bayaran, banyak untuk korupsi. banyak arahnya banyak. Mm-mm. Jadi ketika Mengurangi telat kurang. masuk kantor itu juga masuk korupsi, kategori korupsi. betul. Keluar kantor cepat itu juga masuk kategori korupsi. Terus tidak Ya. bekerja sesuai tupoksinya itu juga Korupsi. masuk kategori korupsi. Ketika Tidak ada bekerja kegiatan. jam kerja keluar dari kantor Oke, itu iya, juga korupsi. masuk kategori korupsi. Tapi kalau maling itu kan nyata mencuri uang rakyat yang dialokasikan untuk apa yang harus diterapkan. Itu lebih bedanya. Makanya kalau ketika